Coba lihat sekelilingmu. Perhatikan baik-baik. Di kafe-kafe yang ramai, tempat anak muda berkumpul dan bercengkrama, di tongkrongan-tongkrongan yang asyik, tempat persahabatan terjalin dan cerita dibagikan. Atau bahkan di dunia maya, di platform media sosial yang tak terbatas. Pemandangan asap rokok yang mengepul dan uap vape yang beraroma sudah menjadi hal yang biasa, bahkan terkesan lumrah di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang menganggapnya sebagai simbol keren, sebuah identitas yang menarik, simbol kebebasan dari aturan dan norma yang ada, bahkan sebagai tiket masuk agar diterima dan diakui dalam pergaulan. Padahal, di balik citra yang tampak menggoda dan menyenangkan itu, ada bahaya besar yang mengintai dengan sabar, siap menjerat siapa saja yang lengah. Masalah kesehatan serius yang bisa menghantui seumur hidup dan masa depan yang suram, penuh dengan penyesalan. Data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis yang cukup memprihatinkan, yaitu tingginya tingkat konsumsi rokok dan vape di kalangan muda, generasi penerus bangsa. Sayangnya, angka perokok remaja terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan ironisnya, vape yang seringkali dianggap sebagai alternatif yang lebih aman, justru menjadi pintu gerbang baru yang lebih menarik menuju kecanduan nikotin. Ironisnya, masa remaja yang seharusnya menjadi periode emas yang penuh dengan potensi tak terbatas, malah terancam dirusak oleh kebiasaan yang sangat merugikan ini. Tren yang berbahaya ini secara perlahan tapi pasti menormalisasi sesuatu yang jelas-jelas destruktif, membuatnya terlihat seolah-olah wajar, tidak berbahaya, bahkan diinginkan oleh banyak orang. Indonesia saat ini memiliki salah satu prevalensi perokok remaja tertinggi di dunia, sebuah fakta yang sangat memprihatinkan, dan ini adalah alarm darurat yang harus segera kita respons dengan tindakan nyata. Ingatlah, bahwa setiap batang rokok yang dihisap, atau setiap isapan vape yang dilakukan, adalah satu langkah lebih dekat menuju gerbang penyakit kronis yang akan menghantui di kemudian hari. Sudah saatnya bagi kita semua untuk membongkar mitos yang salah tentang kekerenan rokok dan vape, dan mulai membangun tren baru yang lebih positif dan bermanfaat bagi masa depan. Tren hidup sehat, aktif, dan peduli terhadap masa depan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ingat, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan terus mengikuti tren yang merusak dan menyesatkan, atau berani menciptakan tren baru yang membangun dan menginspirasi? Kenapa banyak remaja tergoda rokok dan vape? Apa yang membuat produk-produk ini begitu menarik di mata mereka? Kita sering bertanya-tanya, bagaimana bisa generasi muda, yang seharusnya penuh potensi dan semangat, justru terjerumus ke dalam kebiasaan yang merugikan kesehatan ini? Tekanan teman sebaya jadi faktor utama. Dalam lingkungan sosial yang dinamis, keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok sangatlah kuat. Mereka takut dianggap nggak asyik atau dikucilkan jika tidak mengikuti tren yang ada. Bayangkan rasanya menjadi satu-satunya yang menolak, sementara semua teman seolah menikmati rokok atau vape. Media sosial dan influencer juga berperan besar dalam membentuk persepsi remaja. Platform-platform ini menjadi panggung bagi gaya hidup yang seringkali tidak realistis. Mereka memamerkan gaya hidup dengan rokok atau vape, menciptakan ilusi bahwa kebiasaan ini adalah bagian dari kehidupan yang sukses dan bahagia. Ini seolah itu normal dan keren, padahal kenyataannya jauh berbeda. Dampaknya bisa sangat merusak, baik secara fisik maupun mental. Industri rokok dan vape juga tidak tinggal diam. Mereka menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menjangkau target pasar mereka, yaitu remaja. Mereka sengaja mengemas produknya semenarik mungkin, dengan warna-warna cerah dan desain yang modern, agar terlihat menggoda di mata anak muda. Ditambah lagi, dengan rasa manis yang menggoda, seperti permen atau buah-buahan, yang membuat produk-produk ini semakin menarik bagi anak muda. Rasa penasaran dan keinginan mencoba hal baru adalah bagian alami dari masa remaja. Dorongan untuk bereksplorasi dan mencari identitas diri sangatlah kuat, dan ini seringkali jadi pintu masuk bagi remaja untuk mencoba rokok atau vape. Mereka ingin tahu seperti apa rasanya, apa yang membuat teman-teman mereka begitu menyukainya. Ditambah mitos yang beredar bahwa vape lebih aman daripada rokok konvensional, yang tentu saja tidak benar. Akhirnya, banyak yang merasa cuma coba-coba, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Mereka tidak sadar akan risiko kecanduan nikotin yang sangat tinggi, yang bisa menjerat mereka dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Kadang, rokok dan vape juga dijadikan pelarian dari stres dan tekanan hidup. Ketika merasa terbebani,
Beberapa remaja mencari cara untuk meredakan kecemasan mereka. Bagi sebagian lainnya, ini adalah simbol pemberontakan terhadap aturan dan otoritas. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, tapi keputusan ini sering berujung pada penyesalan mendalam di kemudian hari. Penyesalan itu datang saat dampak negatifnya mulai terasa, baik pada kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Semua faktor ini membentuk sebuah jebakan yang sangat berbahaya bagi remaja. Jebakan ini sulit dihindari jika tidak ada pemahaman yang benar dan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan masyarakat. Pilihan cerdas yang bisa diambil adalah berani berkata tidak pada rokok dan vape. Meskipun itu tidak selalu mudah, karena tekanan dari lingkungan sekitar bisa sangat kuat. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita merokok atau menggunakan vape? Apa saja kandungan yang masuk dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan kita? Mari kita kupas tuntas, karena pengetahuan adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat. Satu batang rokok ternyata mengandung lebih dari 7.000 zat kimia yang berbeda. Ini bukan sekadar tembakau yang dibakar, tapi sebuah formula kompleks yang dirancang untuk memberikan efek tertentu. Dari ribuan zat tersebut, ratusan diantaranya bersifat beracun, dan puluhan telah terbukti menjadi penyebab kanker. Ini adalah fakta yang sangat serius dan perlu kita pahami bersama. Nikotin adalah zat adiktif yang sangat kuat, bikin kecanduan. Sekali terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Tar, residu kental hasil pembakaran rokok, menempel di paru-paru, melapisi jaringan sehat dengan lapisan lengket yang berbahaya. Sementara itu, karbon monoksida mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh kekurangan asupan penting ini. Lalu, bagaimana dengan vape? Banyak yang mengira vape lebih aman daripada rokok konvensional, menganggapnya sebagai alternatif yang tidak terlalu berbahaya. Padahal, cairan vape tetap mengandung nikotin. Bahkan dalam beberapa kasus, kadarnya bisa jauh lebih tinggi daripada rokok biasa. Ini menjebak penggunanya dalam lingkaran adiksi yang sama. Selain nikotin, vape juga mengandung zat lain seperti propilen glikol, gliserin, dan berbagai perasa buatan yang memberikan sensasi rasa yang menarik. Yang perlu diwaspadai, zat-zat ini bisa berubah menjadi senyawa berbahaya saat dipanaskan dalam perangkat vape. Proses pemanasan ini memicu reaksi kimia yang menghasilkan zat-zat yang berpotensi merusak kesehatan. Efek jangka panjang dari paparan zat-zat ini belum sepenuhnya diketahui secara pasti, tapi risikonya sangat nyata dan tidak boleh diabaikan. Penelitian terus dilakukan untuk mengungkap dampak jangka panjangnya. Perasa manis pada vape mungkin aman jika dimakan, karena telah melalui pengujian untuk konsumsi oral. Tapi perlu diingat, perasa tersebut belum tentu aman jika dihirup ke dalam paru-paru. Jalur masuk yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda pula. Beberapa bahan kimia perasa bahkan telah dikaitkan dengan penyakit paru-paru serius, seperti popcorn lung, yang menyebabkan kerusakan permanen pada saluran pernapasan. Intinya, baik rokok maupun vape, keduanya sama-sama membawa koktail racun ke dalam tubuh kita. Tidak ada pilihan yang aman di antara keduanya. Jangan biarkan paru-paru remaja yang sehat menjadi laboratorium percobaan bagi industri rokok dan vape. Pilihlah hidup sehat dan bebas dari zat-zat berbahaya ini. Efek rokok dan vape bisa terasa cepat, terutama pada tubuh remaja. Batuk kronis, sesak napas, dan daya tahan tubuh menurun jadi tanda awal. Remaja perokok lebih sering sakit, penyembuhan luka lambat, dan sistem imun melemah. Kesehatan mulut juga terganggu. Bau mulut, gigi kuning, gusi mudah berdarah. Vape pun bisa sebabkan mulut kering dan iritasi gusi. Penampilan fisik ikut terpengaruh, kulit kusam, penuaan dini, rambut rapuh. Semua ini sinyal tubuh bahwa ada yang salah. Jangan abaikan peringatan ini. Kerusakan dimulai dari hal kecil yang bisa dirasakan setiap hari. Tubuh remaja butuh perlindungan, bukan racun. Dengarkan sinyal bahaya sebelum terlambat. Dampak jangka panjang rokok dan vape jauh lebih mengerikan, ibarat menanam bom waktu di tubuh. Kanker paru-paru jadi risiko utama. Tapi bukan satu-satunya kanker mulut, tenggorokan, lambung dan organ lain juga mengintai. Jantung dan pembuluh darah rusak, risiko serangan jantung dan stroke meningkat, bahkan di usia muda. Nikotin dan racun lain bisa menghambat pertumbuhan paru-paru dan tulang remaja. Gangguan kesuburan, masalah menstruasi, dan kualitas sperma juga jadi ancaman. Setiap batang rokok atau isapan vape menambah kerusakan permanen.
Tidak ada istilah aman dalam merokok, hanya berhenti total yang bisa melindungi masa depan. Pilihan di masa remaja menentukan kualitas hidup puluhan tahun ke depan. Jangan biarkan penyakit yang bisa dicegah merenggut masa depanmu. Investasi terbaik adalah menjaga kesehatan sejak sekarang. Vape sering dipasarkan sebagai produk aman dengan rasa buah yang menggoda. Padahal, uap vape adalah aerosol penuh partikel kimia yang bisa merusak paru-paru. Salah satu risikonya adalah popcorn lung, penyakit paru-paru permanen akibat zat perasa di asetil. Ada juga EVALI, cedera paru akut yang bisa berujung kematian, sering terkait cairan vape ilegal. Industri vape belum terregulasi ketat, jadi kandungan kimianya belum sepenuhnya diketahui. Setiap isapan vape adalah pertaruhan kesehatan jangka panjang. Di balik rasa manis, tersembunyi potensi racun yang bisa menghancurkan paru-paru selamanya. Jangan jadi kelinci percobaan dalam eksperimen berbahaya ini. Kecanduan nikotin bukan cuma soal fisik, mental, dan kehidupan sosial remaja juga jadi korban. Gejala putus zat seperti mudah marah, cemas, dan sulit konsentrasi mengganggu aktivitas sekolah. Prestasi menurun, uang jajan habis untuk rokok atau vape, bahkan bisa mendorong perilaku negatif. Hubungan dengan teman dan keluarga terganggu, bau rokok, kebohongan, dan isolasi sosial jadi konsekuensi. Kecanduan menciptakan lingkaran setan stres dan tekanan finansial. Remaja kehilangan kebebasan, hidup dikendalikan kebutuhan nikotin. Apa yang awalnya dianggap keren justru berubah jadi penjara tak terlihat. Potensi dan kebahagiaan masa remaja terancam hilang. Merokok bukan solusi, tapi sumber masalah baru. Pilih kebebasan sejati, bebas dari kecanduan. Remaja lebih mudah kecanduan nikotin, karena otak mereka masih berkembang. Korteks prefrontal, bagian otak untuk pengambilan keputusan, belum matang, sehingga sulit menahan impuls. Nikotin membajak sistem penghargaan otak, membuat kecanduan terbentuk lebih cepat dan kuat. Gejala putus zat terasa lebih berat, membuat keinginan kembali merokok sulit dilawan. Ini bukan soal lemah mental, tapi soal biologi otak yang dieksploitasi industri rokok dan vape. Mereka sengaja menargetkan remaja agar jadi pelanggan seumur hidup. Memahami kerentanan ini penting agar remaja bisa melindungi otaknya. Lindungi aset terpenting, masa depan, dan kesehatan otakmu. Berani berhenti rokok dan vape adalah keputusan paling keren untuk masa depan. Mulai dengan komitmen kuat dan tuliskan alasan berhenti untuk kesehatan, prestasi, atau keluarga. Cari dukungan dari orang tua, sahabat, atau guru. Kamu tidak sendiri. Hindari pemicu, buang semua rokok dan vape, dan ganti kebiasaan buruk dengan aktivitas positif. Alihkan keinginan merokok dengan permen karet, minum air, atau olahraga. Isi waktu dengan hobi, klub, atau kegiatan yang membangun kepercayaan diri. Setiap hari tanpa rokok adalah kemenangan kecil. Masa depanmu berharga. Jangan biarkan asap atau uap menodainya. Menolak rokok dan vape bukan kehilangan kesenangan, tapi mendapatkan kendali hidup. Masa depan cerah dan sehat ada di tanganmu. Pilih napas bersih. Pilih hidup bebas.